Saya lempar biar adil begitu ya Pak, biar ada dua arah. Saya satu pertanyaan saja dari jamaah, silakan. Baik Pak, silakan satu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar-benar luas sekali. Jadi inti asas ilmu itu kan akidah, fikih dan akhlak. Tapi sekarang banyak berkembang dengan pesantren-pesantren Al-Qur'an gitu Ustaz. Membumikan Al-Qur'an itu bagaimana dengan kondisi sekarang itu? Pertama dia harus hafal Al-Qur'an atau hadis. Nah, sedangkan yang lainnya di nomor dua kan. Itu gimana? Sarwat, silakan Ustaz. Sebenarnya begini Pak, kalau di Mesir ya, memang anak-anak kecil tuh dari awal sudah dijejelin Al-Quran. Dijejelin tuh maksudnya ya dijejelin aja, dia nggak paham nggak apa, daripada dia nyanyi gagak karu-karuan, dijejelin Al-Quran. Jadi umur 7 tahun, 10 tahun itu udah jadi hafal Qurannya, udah jadi gitu loh. Cuma ada cumanya Pak, gitu. Bedanya dengan di Indonesia dijejelin, habis dijejelin nggak diterusin, gitu. Udah hafal doang, udah selesai gitu loh. Karena pesantrennya kan udah lulus nih, terus sekolahnya SMP, SMA, kampusnya umum. Jadi modalnya cuma hafal doang, gitu kan. Ibarat orang Pak bikin rumah, itu udah gali pondasi sih udah digali. Cuman habis digali nggak dicor, digali aja udah begitu, gitu kan. Kagak ada urusan apa-apa, ada orang lewat kejeblos di situ kan. Nah, jadi benar mau diawali dengan hafal Al-Quran tuh benar. Kalau di Mesir, di negeri-negeri yang ulamanya udah berhamburan, berceceran di mana-mana gitu Pak. Dari kecil jejelin dulu itu. Tapi selain dia hafal Quran, dia hafal hadis. Dia hafal matan Pak, itu dia hafal. Gitu. Apa? Matan Aqidatul Awam. Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi da'imil ihsani falhamdulillahil baqil dan seterusnya. Itu hafal. Matan Jurumiyah, dia hafal. Matan Alfiyah, dia hafal gitu loh. Jadi menghafal itu bukan cuma Quran, menghafal tuh hadis dan kitab-kitab matan itu semua dia hafal. Di kita karena gurunya kagak paham gitu, ya kan, apalagi dibilang bid'ah gitu. Jadi cuma hafal Quran doang gitu. Ya nggak salah sih, nggak salah. Cuman nggak selesai, baru itu doang. Mestinya kalau emang dari awal udah dijejelin Quran, itu sambil ngejejelin Quran, sambil juga jejelin hadis, jejelin tadi matan atau nazam berbagai macam gitu kan. Kita kan dari kecil kalau orang Betawi Pak ngaji itu udah dijejelin tuh. Dijejelin hadis, dijejelin rawi, dijejelin apa semua dijejelin gitu kan. Dijejelin aja gitu dan tanpa terasa hafal dengan sendirinya. Dan itu kepake Pak begitu udah kita udah sanawiyah, udah aliyah, udah kampus, udah di kuliah. Loh, itu yang dipelajarin. Aku udah hafal dari kecil itu. Gitu loh Pak. Ya kan, Sirah Nabawiyah. Gancil, orang Barzanji gua udah hafal dari kecil. Iya kan? Mau yang mana? Pasal yang berapa? Udah hafal, ya kan? Gitu. Cerita tentang Nabi Isra Mi'raj, udah hafal pasalnya. Pasalnya udah kita hafal, kita baca. Ya kan? Terus Nabi misalnya hijrah ke Madinah, Nabi apa dan sebagainya, udah kita baca dari kecil. Jadi kalau sekarang suruh cerita kisah Nabi dan sebagainya udah hafal. Istri-istri Rasulullah itu yang dinikahi oleh Nabi itu siapa aja? Udah hafal. Siapa aja nama Nabi dan Rasul 25 urut. Udah hafal dari kecil. Adamun Idrisunu huduma Soleh wa Ibrahimu kullu muttaba Lutun wa Ismailu Ishaku kaza Yaqubu Yusufu wa Ayyubuh taza Syu'aibu Harunu wa Musa wal Yasa Zulkifli Dawudu Sulaimanu taba. Terus tuh Pak sampai Isa wa Toha Khotimun Da'goya. Udah hafal, jejelin gitu. Jangan cuman Quran doang jejelinnya gitu loh. Ya Quran udah bagus, tapi yang lain jejelin juga. Dan itu nanti ada terusannya. Mau jadi ulama ya begitu itu. Jadi saya tidak bilang salah. Cuman saya bilang kalau cuman Quran terus berhenti, itu yang jadi masalah gitu loh. Berapa banyak orang hafiz, tapi nggak ngerti yang dia baca tuh apa. Gitu kan? Berarti kan harus kesononya tuh nanti tafsir apa segala macam. Nah, tapi gini Pak, tidak wajib menghafal Quran sebenarnya. Ya kan? Syurutul mujtahid. Ada nggak yang mewajibkan baca orang tuh hafal Quran? Nggak ada. Walaupun para mujtahid rata-rata hafal. Tapi nggak menjadi syarat gitu loh. Artinya begini, udah bagus, nggak salah. Cuman pertanyaannya adalah ini masih belum lengkap, masih banyak ilmu-ilmu yang lain gitu loh. Jadi kalau pesantren bilang tahfizul Quran, saya bilang bukan tahfizul Quran aja harusnya, tahfizul hadis, tahfizul ulum al-islamiyah, semuanya hafalin. Gitu. Harus dihafal. Makanya saya kaget waktu kita kemarin ke Cianjur ya.
ketemu dengan Syekh Hasan Hito di Jami'ah Al-Imam Syafi'i, ya, Institut Universitas Imam Syafi'i. Di sana kitab itu bukan dibaca, Pak, dihafal. Kitab-kitab matan tuh dihafal. Saya bilang, emang bisa dihafal? Ternyata bisa, gitu. Dan dihafal kitab-kitab itu, ya kan? Kalau kita di pesantren tradisional tuh dibaca turutan, utawi iki iku, gitu kan? Masih begitu-begitu kan? Nah, kalau dia karena udah bahasa Arab, syarat masuk udah bisa ngomong Arab, kan gitu kan? Syarat masuk udah bisa ngomong Arab, berarti kan dari pesantrennya udah selesai gitu kan? Nah, dia tinggal, ayo kita baca kitabnya. Semua itu pelajaran pakai kitab. Yang tadi kita sebutin semua itu dibaca, gitu. Usul fikihnya apa, terus tadi tasawufnya apa, oh semua itu pakai kitab semua. Jadi di dalam pesantren itu khusus untuk S1, S2, S3, gitu. Jadi kalau yang sudah lulus dari situ, kalau meneruskan ke S2 yang lain itu rugi, turun gitu. Jadi lulusnya S2 di situ juga atau S3 di situ juga. Kalau mau masuk S2 dari S1 yang lain itu nggak bisa, karena dia nggak nguasain ilmu-ilmu yang sudah seharusnya dikuasai dulu sebelumnya. Jadi tinggi sekali kualitasnya itu sebenarnya, harusnya begitu. Nah, cuman kita kan ya nggak bisa semuanya ya apa adanya. Lalu euforianya Quran, karena paling gampang, Pak, tahfizul Quran, apalin, gue dengerin, kan gitu doang, nggak ada ilmunya apa-apa. Ya, ilmu asbabun nuzul juga nggak tahu, ilmu bahkan tahfizul Quran itu juga guru yang tempat nyetor itu juga dia nggak tahu qiraah sab'ah, nggak tahu gitu, nggak tahu. Ya cuman ngapalin doang, apa susahnya, cuman dihafalin, setar gitu doang kan. Nah itu bukan salah, itu bagus, cuman itu baru mukodimahnya doang. Ibarat kita nonton di bioskop, itu baru ekstranya doang, Pak. Baru ekstra, filmnya belum mulai gitu. Begitu filmnya mulai, yuk pulang yuk gitu. Ya, belum main filmnya, baru ekstra doang, itu baru iklan gitu kan. Emang iklannya kan banyak tuh, Pak. Gitu. Iklan selesai, pulang yuk gitu. Ya enggak lah, itu baru mulai gitu.